Benua Asia memang dikenal sebagai wilayah yang memiliki cerita rakyat yang banyak. Kisah-kisah sadis yang berujung pada kematian juga ada di benua Asia. Arwah-arwah dan hantu yang berkeliaran akibat dibunuh semasa hidupnya mengintai para pelaku. Lokasi pembunuhan kerap dinobatkan sebagai lokasi mistis di suatu daerah. Seperti dikutip dari laman The People of Asia, berikut 6 cerita hantu paling menyeramkan di Asia Tenggara. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Yang pertama, Lea dari Indonesia. Dalam cerita rakyat Bali, Lea adalah tokoh mitologis dalam bentuk kepala terbang, beserta isi perut dan organ di dalamnya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Lea merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk memperkuat ilmunya, ia harus mencari tumbal. Yang kedua, Tuyul dari Indonesia. Sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai goblin, tuyul sebenarnya adalah roh anak kecil yang meninggal dari janin manusia yang tewas. Secara tradisional digambarkan seperti bayi telanjang atau hampir telanjang. Sedangkan penggambaran modern sering memberi mereka kulit berwarna hijau atau kecoklatan, taring besar, dan telinga yang tajam. Yang ketiga, Maenak Prakanong dari Thailand. Sebuah kisah menyeramkan terjadi di masa pemerintahan Raja Mongkut antara tahun 1851 hingga 1868. Hiduplah seorang gadis cantik bernama Nak yang menikah dengan pria yang ia cintai bernama Titma. Perjalanan rumah tangga keduanya malah diuji ketika sang suami harus ditugaskan menjadi anggota angkatan darat. Pada kondisi seperti ini, Titma harus meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Sementara Titma pergi, Nak mengalami komplikasi fatal saat melahirkan dan meninggal bersama anaknya. Karena kecintaan yang tulus kepada sang suami, Nak memilih untuk tidak menyeberang ke dunia lain dan memilih untuk menjadi arwah di dunia nyata. Ketika Titma pulang ke rumah, ia melihat sang istri tengah menggendong sang buah hati yang lucu. Padahal sang suami tidak tahu isu kematian istrinya. Karena tidak mau Titma mengetahui kematian dirinya, Nak nekat membunuh siapa saja yang berusaha untuk membocorkan rahasia tersebut. Yang keempat, Maria Labo dari Filipina. Kisah Maria Labo amat terkenal di jajaran urban legend. Menceritakan tentang seorang perempuan Filipina yang menjadi kanibal karena kutukan yang menular padanya. Pada mulanya, Maria hanya sesosok perempuan biasa. Ia sudah menikah dan punya 2 orang anak. Karena kondisi perekonomian keluarganya yang memburuk, Maria putuskan bekerja menjadi perawat lansia. Dan sejak itulah kutukan kanibal ini bermula. Yang kelima, orang minyak dari Malaysia. Orang minyak adalah orang yang telah mempelajari ilmu hitam dan menggunakannya untuk merampok uang orang. Dengan kekuatan yang diberikan oleh setan, dia menutupi seluruh tubuhnya dengan zat berminyak hitam yang membuatnya praktis tidak terlihat di malam hari. Yang keenam, si manis Jembatan Ancol dari Indonesia. Sosok hantu si manis Jembatan Ancol ini cukup populer hingga pernah diangkat menjadi sebuah film. Konon, kisah mengenai hantu penunggu jembatan ini berawal dari kisah kembang desa yang sangat cantik yang bernama Mariam. Namun, kembang desa ini meninggal secara tragis akibat diperkosa. Kemudian, jasad kembang desa tersebut dibuang di jembatan, sehingga timbul kisah sosok kembang desa yang bergentayangan di kawasan ini.